Selamat pagi Bu Kotim dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2A akan membawakan materi tentang bimbingan konseling keluarga dalam sistem. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota yang akan membahas tentang materi ini, yaitu ada Priyana Friska dengan NIM 190905x47, Monika Zipora 190905x66, Gracilia Alfa Teresiana 190905x76, Reza Sofinuzua 190905x79, dan Maria Kristabella Evalin 190905x97. Adapun 8 topik pembahasan yang akan kami bahas adalah 1. Definisi konseling keluarga, 2. Tujuan konseling keluarga, 3. Konsep konseling keluarga dengan pendekatan sistem, 4. Tahap relaksasi konseling keluarga, 5. Tokoh konseling dengan pendekatan sistem keluarga, 6. Teknik konseling dengan pendekatan sistem, 7. Contoh studi kasus, dan yang terakhir yaitu plus minus atau kelebihan dan kekurangan konseling. Definisi keluarga. Pada dasarnya, keluarga merupakan sebuah perkumpulan yang berusaha menciptakan kedekatan dalam bentuk perilaku hingga muncul suatu perasaan memiliki yang dapat berupa ikatan emosi, cita-cita bersama, atau pengalaman mendasar keluarga. Lalu, definisi konseling. Menurut The American Counseling Association, konseling adalah penerapan prinsip-prinsip dalam kesehatan mental, perkembangan psikologis atau manusia, yang dilakukan melalui intervensi afektif, sistemik, perilaku, strategi, dan kognitif yang merancangkan pertumbuhan pribadi, kesejahteraan, dan perkembangan karir. Tujuan konseling keluarga. Menurut Willis pada tahun 2009, tujuan konseling keluarga secara umum dan khusus sebagai berikut. Tujuan umum konseling keluarga membantu anggota keluarga belajar dan menghargai secara emosional bahwa dinamika keluarga adalah kait-mengait di antara anggota keluarga. Tujuan khusus konseling keluarga mengembangkan motif dan potensi-potensi yang ada di setiap anggota keluarga dengan cara mendorong dan mendukung, saling memberi semangat, dan saling mengingatkan anggota keluarga tersebut. Untuk melaksanakan konseling dengan pendekatan sistem ini, maka konselor perlu memahami konsep-konsep di bawah ini. 1. Perbedaan setiap individu dalam keluarga. Dengan demikian, maka konselor akan dapat memodifikasi hubungan anggota keluarga. 2. Keseimbangan kemampuan intelektual dan emosi pada anggota keluarga. Hal ini akan membantu konselor dalam memahami dan melihat sistem keluarga dalam menghadapi masalah. Tahap-tahap relaksasi dalam konseling keluarga dengan pendekatan sistem. Yang pertama, lingkungan fisik, mencakup kondisi ruangan, kursi, dan pakaian. Lalu lingkungan yang ada dalam diri konseli, yaitu latihan dalam relaksasi, fase permulaan, tengah, lanjut, dan jumlah sesi yang tergantung dari keadaan individu, mengamati secara sistematis ketegangan dan relaksasi, mampu membedakan perasaan tegang dan rileks, tidak menggerakkan otot meski adanya ketidaknyamanan, membuka mata dan bernafas secara perlahan, mengkontraksi seluruh badan bila terjadinya ketidaknyamanan, tetap berada dalam kontrol yang dasar, kemampuan untuk rileks bisa bervariasi, relaksasi menjadi efektif bila sebagai metode kontrol diri. Part 5. Tokoh konseling dengan pendekatan sistem. 1. Murray Bowen. Keluarga bermasalah bila tidak berfungsi atau dysfunctioning family. Anggota keluarga tidak bebas dari peran dan harapannya. Kekuatannya membuat anggota bersama dan bisa menyerang anggota secara individualitas. Sebagai anggota dengan sistem emosional atau kesulitan, gangguan, kepercayaannya dalam kehidupan bersifat fisik dan emosional. Kedua, Alfred Adler. Melakukan konseling keluarga dalam forum publik terbuka untuk mendidik orang tua. Kepercayaan adalah problem yang terjadi dalam anggota keluarga, berlaku secara umum pada semua anggota dalam komunitas. Ketiga, Carl
Whittaker. Menurutnya, manusia secara individual tidak bisa melepas diri dari ikatan keluarganya. Pendapatnya senada dengan Olson dan Dufresne tahun 2006, bahwa apapun yang dilakukan anggota keluarga dipengaruhi oleh background keluarganya, sehingga efektivitas perubahan dan pemahaman individu mengikuti keluarganya. Part 6. Tujuan dan peranan konselor dalam pendekatan sistem keluarga. Adapun tujuan dan peran konselor pada pendekatan sistem keluarga yaitu sebagai berikut. Tujuan konseling sistem keluarga adalah membantu klien memahami dan mengubah strategi dan pola dalam menghadapi stres yang diwariskan dari generasi ke generasi. Klien tidak lagi memperlihatkan ansietas di dalam kehidupan sehari-hari dan akan dapat memisahkan pikiran dari perasaan serta diri sendiri dari orang lain. Kedua, peran konselor untuk melatih dan mengajar klien agar lebih kognitif saat berhadapan dengan orang lain. Proses konseling dalam kondisi terbaiknya ibaratnya dengan dialog Sokratik dengan guru atau pelatih, mengajukan pertanyaan-pertanyaan sampai siswa belajar untuk berpikir sebagai dirinya sendiri. Samuel 276. Teknik konseling dengan pendekatan sistem. Yang pertama, sculpting atau mematung. Yang kedua, role playing atau bermain perang. Yang ketiga, silence atau diam. Yang keempat, confrontation atau konfrontasi. Yang kelima, teaching via questioning atau pengajaran. Yang keenam, listening atau mendengarkan. Yang ketujuh, recapitulation atau mengutis. Yang kedelapan, summary atau menyimpulkan. Yang sembilan, clarification atau menjernihkan. Yang 10, reflection atau refleksi. Yang selanjutnya, studi kasus pada konseling dengan pendekatan sistem keluarga. Contoh kasus pada pendekatan konseling sistem keluarga yaitu pasangan suami istri yang menikah pada tingkat kematangan emosional yang sama dibandingkan dengan pasangan yang kurang matang, yang lebih rentan mengalami permasalahan dalam hubungan pernikahan mereka daripada yang lebih matang. Ketika muncul gesekan besar dalam pernikahan, pasangan yang kurang matang ini cenderung memperlihatkan tingkat fusi yang tinggi atau emosi kebersamaan yang tidak terbedakan, atau pemutusan atau penghindaran psikologis atau fisik, karena mereka belum memisahkan diri dari keluarga asalnya dengan cara yang sehat dan belum membentuk konsep diri yang stabil. Ketika ditekan sebagai individu dalam perkawinan, mereka cenderung melakukan triangulasi atau memfokuskan diri dari pihak ketiga. Pihak ketiga dapat berupa perkawinan itu sendiri, anak, institusi atau sekolah, atau bahkan keluhan somatik. Bagaimanapun juga, hal tersebut mengarah pada interaksi pasangan yang tidak produktif. Baik, untuk selanjutnya, di part 9 sendiri, ada plus minus konseling keluarga dengan pendekatan sistem. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama, fokus pendekatannya lebih kepada riwayat keluarga multigenerasi dan pentingnya memahami maupun menghadapi pola-pola di masa lalu agar dapat menghindari pergaulan tingkah laku tertentu dalam hubungan antar pribadi. Jadi tujuannya untuk memahami pola-pola di masa lalu agar dapat menghindari perilaku-perilaku yang bagi individu tersebut negatif tidak akan terulang kembali. Dan yang kedua yaitu pendekatannya menggunakan genogram dalam memplot hubungan riwayat yang merupakan alat spesifik dari pendekatan Bowen. Sedangkan untuk kekurangannya, dalam pendekatannya itu masih kompleks dan ekstensif. Dan teori-teorinya itu masih ada kemelekatan dengan penggunaan terapi. Jadi, jaringan pendekatannya mempunyai keterlibatan daripada kebanyakan pendekatan terapi lainnya. Yang kedua yaitu klien yang dapat memetik keuntungan paling banyak dari teori Bowen adalah mempunyai disfungsi berat
atau pembedaan diri yang rendah. Dan yang terakhir yaitu pendekatannya itu butuh investasi besar dari berbagai tingkatan yang sebagian klien tidak ingin atau tidak bias melakukannya. Baik, sekian hasil dari presentasi kelompok 2A. Bila ada kurangnya mohon maaf. Dan terima kasih bagi teman-teman yang ingin mendengarkan. Bila kalian ada pertanyaan, silakan tulis pertanyaan di kolom diskusi atau di WA. Sekian dan terima kasih.